Tapi kalau lagi ada yang moodnya di bawah gitu, karena aku suka ngambil silet gitu, ntar aku gini-giniin tanganku tapi aku nggak ngerasain sakit, cuma udah darah-darah banyak gitu. Selamat datang di Forvoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Kali ini ada bersama saya Anastasia. Halo Anastasia, apa Halo. kabar? Halo, aku kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya sudah datang ke Forvoxa, mau berbagi cerita dengan teman-teman semua. Sama-sama Kak. Hari ini kita ijo-ijo nih, sama Iya, ijo sama-sama putih, hijau. Iya. biar tenang ya, Iya, biar teduh. biar teduh. Iya. Oke, bisa diceritakan sedikit latar belakang keluarga dari Anastasia? Oke, saya 5 bersaudara, tapi saya anak ketiga, saya kembar. Kembar saya laki-laki gitu. Saya orang tuanya broken home lah ya, orang tua saya nggak utuh gitu kan. Saya ketika saya masih SD lah ya, umur 7 tahun gitu, orang tua saya sudah berpisah gitu. Karena berpisah itu akhirnya saya dengan mami saya dengan adik saya itu dibawa ke Jakarta. Jakarta dulu, saya tinggalnya di Lombok, di Mataram situ. Karena orang tua saya berpisah, akhirnya mami saya itu memutuskan ikut kakaknya di Jakarta. Berarti ikut mamah ya? Iya. Orang tua berpisah sejak umur 7 tahun, Iya. akhirnya ikut mamah ke Jakarta. Jadi dari Lombok pindah ke Jakarta. Iya. Waktu itu hubungan dengan mama dan papa seperti apa? Waktu itu papa saya itu family man ya. Family man? Iya, karena dia kerjanya itu hanya maksudnya kantor, rumah gitu. Papa saya dosen gitu kan. Nah, tapi satu hari itu dia pulang itu udah nggak ngeliat lagi kita anak-anak gitu, langsung ambil tas dan dia keluar dari rumah gitu. Dan sejak itu nggak pernah lagi sama kita gitu. Jadi tiba-tiba aja dia keluar dari rumah? Iya, dan dia ninggalin 5 anaknya. Apa yang kamu rasakan saat itu di usia 7 tahun ditinggal pergi oleh ayah? Saya bingung gitu, karena waktu itu berpisahnya itu ada konflik keluarga besar juga, antara mamiku dengan papaku gitu kan. Kalau papaku tuh Bali, mamiku nih Manado gitu. Jadi kakak-kakaknya nih semua saudaranya laki-laki, mamiku hanya perempuan satu gitu. Nah ini berantem lah dua keluarga besar ini gitu. Yang saya bingung waktu itu kan karena masih kecil ya, kenapa ini berantem gitu. Dan berantemnya itu hebat gitu kan, sampai saya sama adik saya 2 itu harus disembunyikan untuk bisa keluar dari Lombok gitu. Berarti ada masalah yang besar sebetulnya di balik perpisahan orang tua, namun karena mungkin masih usia yang kecil jadi belum terlalu mengerti mungkin ya saat itu. Iya seperti itu gitu. Jadi karena konflik, jadi karena kakaknya mamiku itu marah, ini adiknya diperlakukan seperti itu gitu. Jadi marah ke keluarga besarnya papaku, jadi perang lah gitu. Jadi setelah itu mamah memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Iya, bersama dengan kamu dan saudara-saudara ya, dengan adik ya. Iya. Bagaimana kehidupan kamu di Jakarta? Berarti memulai dari awal yang baru ya waktu di Jakarta. Bisa diceritakan sedikit bagaimana kehidupannya? Awalnya kita tinggal di rumah kakaknya mami gitu. Tapi karena terlalu disiplin banget gitu kan, artinya mamiku juga bilang kita kayaknya harus pindah deh. Akhirnya kami pindah ke Bekasi. Dari Bekasi aku sama adikku doang gitu, bertiga gitulah kita gitu sama mamiku. Nah di situ tuh mamiku tuh mungkin karena stres ya, karena kan kepisah sama kakakku yang 2 itu. Mamiku tuh boleh dibilang sempat kayak orang gila lah selama setahun gitu. Karena perpisahan itu, efek perpisahan itu. Karena anaknya yang 2 perempuan ini ikut papaku gitu kan. Nah abis itu aku yang umur 7 tahun itu bingung lah, ini mau ngapain ini ya gitu. Akhirnya aku harus ngurusin adikku 2 ini, kemudian mamiku gitu kan. Sampai akhirnya mamiku itu
kan main tenis ya, ketemulah sama papi sambungku. Papi sambung. Iya, ketemu dengan papi sambungku. Tapi waktu itu aku karena punya latar belakang yang begitu dengan orang tua, jadi aku benci sekali lah sama Papi orang sambung. tuaku, sama papa kandungku gitu. Oh ya, jadi yang kamu benci adalah papa kandung kamu ya? Iya, papa kandungku gitu. Karena dia, mamiku tuh jadi kayak orang gila lah selama setahun gitu. Aku harus, yang waktunya masih main-main, tapi aku harus ngurus adikku 2 gitu. Waktu kamu pindah ke Jakarta, gimana kondisi di Jakarta waktu kamu memulai, berarti mulai masuk sekolah baru? Bagaimana penerimaan dari teman-teman yang baru? Kamu sempat cerita ada sedikit dibully? Iya, jadi waktu aku masuk SD, jadi teman-temanku itu kalau manggil aku tuh gendut, gembrot gitu. Aku dipanggil kribo, dipanggil sarang tawon gitu. Malah ada yang terang-terangan gitu bilang, jangan main sama dia ya gitu. Soalnya dia nggak selevel sama kita gitu. Kok nggak Dibeda-bedakan selevel? ya? Iya, dia nggak apa, dia bukan orang kaya gitu. Rumahnya aja nggak ada pagernya gitu. Kok bisa tahu gitu kan? Tapi saya bilang apa namanya, ya udah saya biarin aja gitu. Tetapi ternyata itu nancep di hati gitu kan. Ternyata di hati, ya, oh berarti saya ini kayak apa, si itik yang buruk rupa gitu. Jadi saya minder gitu. Setiap ketemu orang-orang tuh saya ngerasa saya ya kayak gitu. Jadi meskipun mereka kesannya hanya mengejek, yang mungkin hanya bercanda, tapi buat kamu itu sangat melukai gitu ya? Iya, sangat melukai gitu. Karena bukan nama yang dipanggil. Kribo, gembrot gitu. Saya kan punya nama gitu. Kenapa panggil saya gembrot, kribo gitu. Yang dibeda-bedakan juga secara ekonomi ya? Iya. Makanya kalau ada teman saya ngumpul gitu, kamu nggak boleh duduk sama dia loh. Ini khusus buat yang apa namanya, yang ikut les, yang bayar les. Yang nggak bayar les nggak boleh ikutan di sini. Berarti saat itu di usia 7 tahun itu sudah harus menghadapi perceraian atau perpisahan orang tua, dan kamu harus hidup baru di Jakarta, mengurusi adik-adik dan melihat mama yang stres, ditambah lagi dibully dari sekolah. Iya. Pasti berat banget ya? Iya, berat banget gitu. Sampai akhirnya aku tuh jadi yang namanya laki-laki tuh aku jadi nggak suka gitu. Makanya aku jadi senang berantem, karena di pikirannya tuh biar bisa berantem sama anak laki-laki gitu. Karena lihat dari papaku gitu. Kebanyakan yang suka ngata-ngatain aku tuh anak laki-laki gitu. Ditambah lagi laki-laki banyak ngejek-ngejek kamu, jadi kamu makin benci, udah benci lihat apa ayah kandung kamu yang tadi seperti kamu cerita, ditambah lagi yang mengejek-ngejek banyakan laki-laki, jadi trauma dengan laki-laki ya. Iya. Oke, tadi ada sempat cerita bahwa kamu sangat benci sama ayah kandung kamu sampai kamu ada pikiran mau. Iya, jadi aku sampai di satu titik aku punya pemikiran gini, aku tunggu sampai besar, aku mau cari bapakku, aku mau bunuh dia. Ini nih akibat perbuatanmu nih, aku mau balas nih. Bertahun-tahun rusak hidup saya tuh gara-gara kamu nih. Jadi kamu harus terima balasan dari saya mau bunuh saya gitu. Jadi dari waktu kamu kecil kamu punya keinginan, tunggu saya besar saya akan balas kamu, saya mau bunuh kamu gitu ya. Dari saya saking kecil. Banyaknya luka ya yang dialami waktu kecil. Seperti itu gitu. Walaupun saya nggak cerita, saya kan nggak cerita gitu. Dan saudara-saudara saya tuh, kakak saya tuh pikirnya cuman mereka yang terluka, saya enggak, karena saya masih kecil nggak ngerti apa-apa gitu. Padahal luka saya besar banget, tapi mereka nggak tahu. Ya? Iya, mereka nggak tahu gitu. Waktu kamu masih kecil seperti itu, waktu kamu diejek, kamu harus mengalami perpisahan orang tua, apa yang menjadi seperti pelarian kamu? Apa yang membuat kamu lebih tenang? Aku suka nulis, suka nulis gitu. Jadi aku nulis apa aja aku tulis gitu. Bahkan jurnal gitu ya. Satu buku itu nggak pernah ada yang salah aku kalau nulis, nggak ada coret-coretan, nggak ada tipek gitu. Jadi aku nulis aja ke depanku, aku gini gitu, apa yang aku rasain gitu. Tapi kalau lagi ada yang moodnya di bawah gitu, karena aku suka ngambil silet gitu, ntar aku gini-giniin tanganku tapi aku nggak ngerasain sakit, cuma udah darah banyak gitu. Akhirnya ada sepupunya aku bilang, ih kamu tanganmu berdarah-darah loh gitu. Oh iya, nggak apa-apa, udah ntar aku cuci udah gitu. Saat itu tidak sadar atau memang sengaja atau
apa kan aku kayak gini, sakit ini sama nggak sih sama sakit yang di dalam nih gitu, yang di luarnya nih. Jadi aku silatin tangan-tanganku. Jadi kalau pas aku ingat waktu itu aku lagi jemur baju gitu kan. Kemudian aku ingat ih enak banget ya itu punya bapaknya nganterin ini gitu. Ini aku nggak ada, mana aku dibilang anak yatim piatu gitu kan. Aku ya dibilang kayak gitulah. Akhirnya sama nggak sih sakitnya nih? Jadi aku ambil silet, aku gini-giniin, nggak berasa ya gitu. Tapi itu udah berdarah banyak gitu. Dan itu lebih dari 3 kali aku bikin kayak gitu. 3 kali menjilat-silat kayak gitu. Uh-uh. Apa yang kamu rasakan tuh kamu silat-silat itu? Apa merasa lebih baik atau tetap hampa? Iya, aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Maksudnya, ih kok sakitnya, maksudnya nggak ada rasa lebih sakit yang di dalam daripada yang di luar ini gitu. Saking lebih sakit di dalam sampai yang disilat tuh udah nggak berasa sakit ya? Iya, jadi ketika berantem nih, aku jadi berantem nih, suka berantem gara-gara belain adik-adikku kalau main, mereka suka dikata-katain, dasar anak yatim, rumah aja nggak ada TV-nya gitu. Wah kurang ajar lu ya, jadi aku yang kejar, aku yang pukul anak-anak itu gitu. Jadi aku yang berantem gitu. Kamu belain adik-adik kamu jika Iya, kamu berantem. karena adik-adikku dikata-katain gitu kan, kurang ajar ya gitu. Jadi aku yang berantem gitu. Kamu secara nggak langsung juga pengen jadi menggantikan figur ayah itu ya, yang seperti pelindung untuk adik-adik kamu ya? Iya. Secara nggak langsung. Iya, jadi karena aku nggak ada papa gitu, nggak ada ayah gitu. Jadi aku ngerasa siapa lagi yang bisa bela jaga adik-adikku kalau bukan aku gitu. Sedangkan mamiku kondisinya kayak gitu. Dan kamu juga saat itu di adik-adik kamu kan lebih muda, jadi kamu yang lebih paling tua yang di Jakarta itu ya? Iya. Yang di Bekasi itu ya. Jadi harus membela adik-adik. Iya, aku kelas 3 SD itu aku harus ngurusin adikku yang 2. Mamiku itu, ini maaf ya adikku, mamiku itu kalau pagi dia bangun pagi tuh kayak orang gila gitu. Ntar dia jalan-jalan dalam rumah tuh nggak pakai baju, kadang mandi mau beras gitu. Aku kelas 3 SD, aku bilang itu jadinya aku jadi benci banget sama papaku. Ini loh karena papaku nih kayak gini jadi mamiku gitu. Aku yang harusnya sekolah jadi harus ngurusin mamiku, ngurusin adik-adikku gitu. Dan saat itu kamu masih usia berapa waktu kamu mengalami melihat mami kamu yang seperti itu? Aku kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Iya. Jadi kamu ngurusin adik kamu karena mama kamu kan lagi tidak stabil gitu ya? Iya. Dan kamu harus melihat mama kamu seperti itu. Iya. Berat banget ya pasti? Iya, berat banget. Makanya aku setiap lihat laki-laki aku benci banget gitu, karena aku keinget papaku gitu. Ingat papa dan juga keinget teman-teman yang Iya. mengejek-ngejek itu kebanyakan laki-laki. Iya, pokoknya gambar diri aku tuh rusak bang. Sampai umur berapa kejadian itu berlangsung terus? Diejek-ejek, dibully? Ketika aku SMP juga ngalamin bully. SMA sampai ada satu titik aku kelas 2 SMA mau naik kelas 3 gitu. Aku ikut satu retret itu ada dikasih form. Itu ada checklist gitu, trauma masa lalu, kemudian bapak yang baik dan bapak yang jahat gitu kan, bapak yang buruk gitu kan. Nah aku centang tuh gitu kan. Kemudian ada tantangan berikutnya, aku pikir kan cuma dicentang doang, cuma aku doang yang tahu gitu. Kemudian ditantang maju ke depan gitu, maju ke depan dan cerita yang kamu centang itu apa aja gitu. Nah pada saat aku cerita, tiba-tiba aku tuh langsung marah banget. Aku langsung marah, pendetanya itu waktu itu aku langsung tinju. Pendetanya itu aku tinju gitu. Aku tinju dan aku segitu marahnya aku. Marah ke pendetanya tiba-tiba gitu ya? Iya, jadi pas aku bacain ini aku papaku begini-begini dan pas pendetanya itu mau doain aku itu aku langsung tinju pendeta aku gitu. Jadi dalam diri menyimpan sangat banyak amarah ya? Iya, jadi aku jadi gampang konflik gitu. Jadi kalau salah sedikit aku langsung meledak, langsung marah-marah gitu. Bisa dilanjut ceritanya setelah itu bagaimana? Kemudian akhirnya setelah kamu tinju pendeta ya? Iya. Kemudian aku didoain gitu. Setelah didoain, aku ditantang untuk mengampuni. Gitu, aku ditantang untuk mengampuni.
aku tetap kekeh nggak mau mengampuni papaku gitu, karena ya itu aku terlalu sakit, ini hasil papaku gitu, aku gini karena hasil papaku gitu. Sulit Tapi mengampuni. iya, tapi waktu itu dibilang mengampuni itu eh, keputusan sendiri, itu seperti lampu, saklar lampu, lampu itu jadi nyala atau enggak tergantung kita gitu. Jadi kayak mengampuni itu pilihannya mau apa enggak gitu, yang penting mau dulu gitu. Masalah bisa nggak bisa nanti Tuhan yang memampukan gitu. Jadi akhirnya aku bilang, aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya mau dipulihkan Tuhan, tapi saya nggak mampu, saya minta kekuatan Tuhan gitu. Dan saya ingat ketika saya didoain itu, tulang saya ini kayak nggak ada semua, saya langsung tiba-tiba lemes dan saya nangis nggak berhenti gitu. Saya ngerasa kayak hati saya yang marah itu jadi adem kayak disiram air gitu, dan saya ngerasa saya tenang banget. Saya ngerasa sejahtera yang nggak pernah saya ngerasain sama sekali gitu. Dan kemudian saya tiba-tiba langsung kebayang muka papa saya gitu kan. Dan saat itu udah nggak ada lagi mau bunuh papa saya gitu. Saya langsung kayak, Tuhan itu udah mati di kayu salib buat kamu, masa kamu nggak bisa ngampunin papamu gitu. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan kamu tidak mengampuni papamu gitu. Dan saat itu langsung aku lihat muka papaku gitu, dan aku bisa tersenyum ngeliat papaku gitu. Nah setelah retret itu aku dites gitu. Tiba-tiba kakakku yang besar itu ngajak kita semua pulang ke Lombok nih. Pulang ke Lombok karena awalnya itu konflik dengan keluarga besar mamiku. Jadi untuk ketemu papaku itu dibikin drama lah. Bilangnya oh kita mau jalan-jalan. Padahal dibawa ke rumahnya adiknya papaku, dan di sanalah ketemu sama papaku. Itu aku udah kuliah. Jadi setelah sekian lama baru ketemu lagi dengan papa saat itu ya? Iya. Nah adikku yang bontot memang tidak tahu sama sekali. Jadi ketika dipeluk sama papaku nangis-nangis minta maaf gitu kan. Dan dia kayak patung aja. Dia tanya tadi yang nangis-nangis itu siapa katanya gitu. Oh nggak kenal? Nggak kenal. Karena masih terlalu kecil waktu ditinggalkan sampai nggak kenal papahnya sendiri. Iya. Jadi dia taunya tuh ya kakak-kakaknya mami aja yang familinya dia gitu. Ya akhirnya ya kita pelan-pelan lah gitu. Jadi adikku tuh nggak tahu ya, dia nggak ngomong gitu, tapi dia tetap bahwa papahnya dia tuh yang papi sambungku itu. Dia merasanya papahnya dia itu adalah papi sambung. Iya. Baru waktu kamu ketemu dengan papa kamu setelah sekian lama, apa yang kamu rasakan? Saya lihat mukanya dia, saya bilang sama dia, Papa tahu nggak, saya itu hancur dan terluka karena apa yang Papa lakukan. Tapi saya sudah mengampuni Papa. Saya udah nggak marah sama Papa. Tapi saat ini saya jujur sama dia. Saat ini saya belum bisa terima anaknya Papa ya. Buat saya dia bukan saudara, walaupun saudara tiri. Buat saya dia belum saudara tiri gitu. Nah ternyata saya ditegur lagi gitu. Ditegur lagi sama Tuhan tuh maksudnya, kalau kamu mengampuni ya kamu terima saudaramu gitu. Itu walaupun saudara tiri tapi dia kan anak papamu juga gitu. Semuanya ya sekarang. Iya gitu. Akhirnya saya malam itu saya datengin saudara tiri saya itu. Saya bilang, saya cuman mau bilang saya mengasihi kamu karena saya dikasihi sama Tuhan lebih dulu. Saya bilang gitu. Dan saya nggak peduli mama kamu siapa, tapi kita satu bapak. Dan saat itu waktu kamu ngomong itu, apa kamu benar-benar sudah mengampuni dan menerima, atau memang di hati sebenarnya masih belum bisa, tapi karena kamu berkomitmen untuk mengampuni, akhirnya kamu ngomong itu? Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, step pertama saya udah lakuin, ini ada step kedua nih Tuhan. Sebenarnya saya nggak mau, saya malas banget ngeliat saudara tiri saya itu Tuhan gitu. Tapi kan Tuhan sudah pulihkan hati saya gitu. Tuhan sudah pulihkan hati saya.
saya nggak mau setengah-setengah pulihnya, saya maunya full gitu. Nah untuk ini saya butuh Tuhan gitu. Setidaknya ketika saya ngeliat muka saudara tiri saya itu saya bisa senyum gitu. Jadi betul-betul pengampunan itu bukan dari kekuatan diri sendiri ya. Kalau Iya. dari cerita Anastasia tadi, bahwa pengampunan itu betul-betul adalah karena berdoa dan kekuatan itu didapatkan dari Tuhan. Jadi yang tadinya tidak bisa mengampuni, jadi bisa mengampuni. Yang tadinya tidak bisa menerima, jadi bisa menerima. Iya betul. Itu juga memerlukan kita untuk buka hati dulu ya. Jadi maksudnya melembutkan hati dulu ya, supaya kita mau untuk berubah dan akhirnya minta tolong Tuhan untuk kuatkan kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Iya betul. Nah itu ketika saya diizinkan Tuhan ada di komunitas yang baru, saya lebih banyak belajar banyak gitu, hal-hal baru yang dibukain Tuhan lewat komunitas baru gitu. Salah satunya itu kan papa saya ini Bali Hindu gitu kan. Nah saya itu belajar dari komunitas yang baru itu bahwa kita itu nggak perlu banyak bercerita banyak tentang siapa Yesus gitu, tetapi hidupmu aja yang bicara tentang siapa itu Yesus gitu. Jadi minimal buah yang dirasain itu manis di orang-orang terdekat aja dulu. Dari apa yang kita lakukan sehari-hari kita, bagaimana kita orangnya, itu yang lebih penting ya. Jadi nggak usah terlalu fokus ke mengajarkan sesuatu, tapi lebih kayak udah kita menjadi orang yang baik aja gitu ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit, tadi kan ada cerita waktu masih sekolah dibully kan? Iya. Waktu kamu sudah bisa mengampuni papa, apa kamu bisa mengampuni juga teman-teman yang membuli atau bagaimana? Iya, saya ngalamin satu peristiwa yang aneh gitu menurut saya gitu. Titik baliknya itu ketika saya dipulihkan Tuhan itu, saya datengin teman-teman saya itu. Oh ya, yang membuli itu kamu datengin? Iya, saya datengin dari teman SD, SMP sampai SMA. Saya datengin gitu dan saya yang minta maaf. Maafin saya kalau saya kemarin gini. Terus ada teman saya yang bilang gini, ih kenapa lu, katanya, kesambet apa lu gitu. Nggak ada, saya cuman mau minta maaf aja dan saya juga mau maafkan kamu dulu kan suka ngatain saya gitu, kamu suka bilang saya kribo, sarang tawon gitu, bilang saya orang miskin, nggak pintar apa segala macam gitu. Saya sudah memaafkan kalian semua gitu. Secara logika sangat tidak masuk akal ya, karena kita yang disakiti, terus kita yang datengin mereka dan kita yang minta maaf. Iya. Ya, tapi ada kekuatan pasti ya dari Tuhan. Jadi itu yang saya bilang, karena kekuatan dari Tuhan itu yang memampukan saya bisa ngelakuin hal-hal yang nggak masuk di akal. Nggak masuk akal. Iya. Ya mungkin kata orang ngapain sih ini aneh gitu ya. Iya. Karena saya dapat pengilhaman gini, yang penting kamu mau aja dulu, masalah mampu nggak mampu itu ada Tuhan, kamu mau aja dulu gitu. Jadi itu yang saya selalu ingat gitu. Oh, iya. Yang penting kita mau dulu. Iya. Masalah kita bisa atau enggak itu urusan Tuhan. Iya. Yang penting kita mau dulu, itu pesan dari kamu. Iya. Kayak di keluarga, kayak saudara-saudara saya gitu ya, di kakak-kakak saya itu kadang-kadang seringnya itu kayak gini, ngomong apa sih lu nggak jelas gitu. Jadi pembulian tuh ada di keluarga sendiri juga. Tetap ada gitu. sampai saat ini. Beberapa bulan ini sudah enggak. Awalnya kan mereka itu mungkin bercandaan gitu, tetapi bercandaannya tuh suami saya tuh sampai gregetan gitu, menyakiti hati bercandaannya. Iya, kenapa sih kak kamu sendiri ngomongnya kayak gitu, bilang kamu nggak jelas gitu. Tapi saya udah nggak ada perasaan marah gitu, saya nggak ada perasaan marah, saya cuman ketawa gitu. Saya bilang gak apa-apa lah, saya tetap lakukan yang baik gitu. Ketika dia minta tolong gitu, dia dengerin curhatnya dia gitu kan, saya berusaha oh iya. Tetapi ketika tidak sesuai saya juga bilang enggak gitu. Berbeda ya dengan yang dulu. Iya. Kalau dulu mungkin beda lagi ya, sekarang menanggapinya sudah dengan hati yang dan saya lihat kakak-kakak saya itu akhirnya ketika ngomong sama saya pun juga sekarang sudah tidak seperti dulu. Dia bahkan suka nanya ke saya gitu, kalau menurut kamu gimana ya, padahal kalau dulu tuh gak jelas, ngomong apa sih kamu tuh, baru mau ngomong nggak usah ngomong, nggak jelas kamu kalau ngomong gitu. Oh nggak jelas gitu, ya udah gitu.
Tapi saat ini situasinya, kondisinya, hubungannya sudah lebih membaik ya untuk sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Sekarang hubungan sama saudara-saudara sudah jauh lebih baik gitu. Kalau dulu cuek-cuekan gitu kan, masa bodoh gitu. Karena mamiku itu memperlakukan aku sama kakak-kakak tuh berbeda gitu. Sangat berbeda banget gitu. Kayak aku contohnya mau mandi nih. Kakakku tuh dipakein air pam gitu. Aku pakai air tadahan hujan. Aku tanya, kenapa? Kok aku pakai air hujan mandinya? Kakakku pakai air pam gitu. Ih, kasihan dia nanti kulitnya koreng gitu, luka-luka. Lah terus kalau koreng luka nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa lah kalau kau gitu. Dibeda-bedakan Iya. dengan kakak. Bahkan yang aku ingat ya, suamiku dulu tuh kita berteman gitu. Kita berteman. Mamiku tuh dengan terang-terangan bilang kau nggak usah sama Fendi ya, biar aja dia sama kakakmu, soalnya lebih cocok sama kakakmu, sama-sama putih, kamu sama kau nggak cocok gitu. Padahal saat itu berhubungan pacaran dengan kamu. Iya, aku bilang ya terserah aja, silakan aja, kalau memang dia mau ya udah silakan aja gitu. Sakit hati ya lagi pacaran dengan seseorang malah diarahkan untuk udah buat kakak kamu aja gitu. Iya, malah aku dibilang begini, nggak cocok, kamu udah gendut, hitam gitu, bulukan gitu. Wah, oh iya, jadi aku selalu bilang, jadi gambar dirinya tuh kayak oh gitu ya gitu. Gambar diri yang rusak itu sekarang sudah sembuh, sudah pulih, Sudah, puji Tuhan, dan sudah. sekarang sudah bisa menerima, sudah juga tidak ada rasa ingin membunuh seperti yang diceritakan di awal tadi, sudah hilang itu semua ya. Puji Tuhan, semua sudah hilang. Dan kamu juga sempat cerita bahwa ternyata dengan mengampuni pintu berkat terbuka. Ya, betul. Bisa diceritakan sedikit? Jadi aku ada di satu titik yang aku ada di rumah mamiku, aku lihat ke atas, aku bilang, Tuhan ada nggak sih sebenarnya Tuhan gitu? Kok saya berdoa nih, kok kayak nggak dijawab ya Tuhan ya? Kayak Tuhan jauh ya gitu. Tapi kemudian saya dituntun sama Tuhan gini, ada satu bagian yang belum kamu beresin gitu. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul gitu, Tuhan tolong kasih saya hikmat, bagian mana yang saya belum beres gitu. Ternyata saya dapatin bahwa saya ada bagian yang belum berdamai dengan diri sendiri. Kemudian makanya saya ngerasa kayak Tuhan itu jauh gitu. Nah kemudian saya cross check lagi hidup saya gitu. Ternyata Tuhan itu sedetail itu gitu. Memang ada yang belum gitu. Iya, ketika saya diingetin lagi, saya bilang sama Tuhan kan waktu itu, Tuhan kalau mau pulihkan, saya nggak mau setengah-setengah dipulihinnya, tapi saya maunya full dipulihinnya gitu. Dan ternyata ada bagian yang itu yang saya belum berdamai dengan diri saya sendiri gitu. Nah ketika saya merenungkan gitu, oh iya, yang saya belum berdamai dengan diri saya sendiri itu, saya ada ada kekecewaan gitu, ada kekecewaan dari orang-orang gitu, yang saya saya ngerasa kayaknya saya dibeda-bedainnya itu nggak cuma di keluarga, tapi kok merembet ke yang lain gitu. Walaupun saya udah nggak apa-apa lah, ini, tapi kok masih ada ya Tuhan ya gitu. Nah yang di bagian itu yang belum beres bener gitu. Nah ketika saya menyadari itu, saya minta ampun sama Tuhan gitu. Saya minta ampun sama Tuhan, dan saya mulai berdamai dengan diri saya sendiri, dan saya berdamai dengan orang-orang lah gitu kan. Nah saya ngelihat apa yang Tuhan kerjakan gitu. Di komunitas saya yang baru itu, saya belajar banyak gitu. Saya melihat bagaimana hidup mereka benar-benar dipulihkan, diberkati Tuhan gitu. Saya bilang sama suami saya waktu itu gini, Pi, yang kita malu nih gitu. Maksudnya mereka kehidupannya beda banget ya sama aku ya gitu. Ngapain mesti malu? Ingat ya, di mana kamu berada itu Tuhan punya perencana gitu. Dan akhirnya saya buktikan gitu. Akhirnya kehidupan ekonomi saya mulai berubah gitu. Tuhan mulai bukakan pintu-pintu yang tadinya nggak mungkin gitu, tetapi Tuhan itu mengerjakan semudah membalikkan tangan gitu. Jadi ketika Tuhan memberkati itu kayak seketika gitu. Jadi waktu mulai bisa mengampuni, akhirnya sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam diri yang tadi bilangnya belum beres, akhirnya sudah dibereskan. Dengan itu mengikuti juga
berkat ya, yang Iya. seperti tadi ceritain, tiba-tiba ada pintu-pintu yang tiba-tiba terbuka, kayak jalan-jalan yang tiba-tiba terbuka. Kok bisa dapat seperti ini gitu. Iya, itu yang di luar logika gitu. Yang tiba-tiba suami saya itu bisa ketemu dengan orang dan jalannya kayak mudah aja gitu. Semuanya. Dipermudah semuanya gitu. Termasuk kayak ngurus sekolah anak-anak gitu. Apa namanya? Kayak urusan, pokoknya urusan-urusan yang buat manusia tuh kayaknya susah banget selesainya. Tetapi Tuhan selesaiin cepat banget, selesai gitu. Jadi waktu kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, sudah bisa mengampuni orang yang bersalah dengan kita, bisa menerima keadaan, otomatis jalan-jalan yang tertutup jadi terbuka, dan tiba-tiba ada cara-cara yang tidak masuk akal yang malah kejadian. Iya. Terima kasih untuk ceritanya Anastasia. Boleh nggak sharing pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan? Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami apa yang Anastasia dulu rasakan, ada kebencian, atau ada rasa kenapa saya dibully, atau kenapa saya mengalami hal-hal sedih, atau kenapa saya ada di lingkungan yang seperti ini. Bisa di-sharing ke teman-teman bagaimana pesan-pesannya? Iya, baik. Jadi buat teman-teman yang pernah mengalami apa yang saya alami, saya cuma bisa berbagi bahwa masalah mengampuni itu pilihan di kita. Seperti menyalakan lampu, saklarnya itu kita yang pencet gitu. Dia mau nyala atau tidak menyala lampu itu putusan kita. Begitupun dengan mengampuni gitu. Itu pilihan, putusan ada di kita. Jadi sekalipun pendeta sudah mendoakan, tapi kalau kita tidak membuat pilihan itu nggak akan jadi gitu. Pilihan. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan pikir susahnya dulu, jangan pikir sakitnya dulu, tapi mau aja dulu. Nanti Tuhan yang akan menguatkan, yang akan memampukan. Dan dengan mengampuni itu kedepannya pasti akan lebih dipermudah seperti cerita Anastasia tadi ya. Iya, dan yang namanya berkat Tuhan, janji Tuhan itu akan digenapi ketika kita benar-benar mengampuni. Oke, terima kasih untuk waktunya Anastasia, cerita yang sangat Sama-sama. menyentuh. Semoga yang mendengarkan bisa terinspirasi dan juga bisa menjadi kekuatan untuk yang mendengarkan. Kasih Tuhan memampukan kita mengampuni orang yang menyakiti kita, dan dengan mengampuni kita jadi pribadi yang tenang melihat masa depan yang menanti. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan untuk yang mendengarkan. Sampai jumpa di Forfoxa berikutnya, 'cause your voice matters.